I want you to play a game with me, Ray. I don't want to play a game. My race. Your power and take power. Cerita kali ini berfokus pada Michael Pearson, seorang gembong narkoba yang terkenal di Inggris. Michael dikenal sebagai sosok yang sangat berkuasa karena mampu mengendalikan banyak bangsawan. Tak hanya itu, ganja di kebun Michael juga dikenal berkualitas tinggi dan paling diminati. Meski begitu, Michael berencana pensiun dan berniat menjual kerajaan bisnisnya kepada seorang mafia kenalannya. Disinilah masalah mulai muncul, seperti persaingan antar kartel, saling bunuh satu sama lain, dan masih banyak lagi. Michael adalah bandar narkoba yang memiliki perkebunan ganja terbesar di Inggris. Suatu pagi, seperti biasa ia sarapan di restoran langganannya. Namun saat sedang menelpon istrinya, tiba-tiba seorang pria dengan jubah hitam muncul. Lalu pria itu mengeluarkan pistol dari balik bajunya. Roz, who's there? Seorang bernama Raymond, yaitu kaki tangan Michael, baru saja tiba di rumahnya dan ia kaget karena di rumahnya ada seorang pria bernama Fletcher. Fletcher adalah detektif swasta yang mengaku dibayar oleh editor majalah bernama Big Dev untuk menyelidiki tentang bisnis narkoba yang dijalankan oleh Michael. Saat proses penyelidikan, ternyata Fletcher menemukan banyak informasi yang kalau dipublikasikan bisa langsung menghancurkan karir dan juga nama baik Michael. Fletcher menawarkan kesepakatan, di mana ia takkan memberikan informasi yang ia dapat kepada Dev jika Michael mau membayarnya sebanyak 20 juta pound sterling. Awalnya Raymond hanya tertawa dan tak percaya dengan omongan Fletcher. Disinilah Fletcher mulai menceritakan semua informasi yang ia dapat supaya Raymond percaya. Fletcher mulai mengisahkan awal mula Michael bisa menjadi bos narkoba yang dihormati dan juga disegani. Michael lahir dari keluarga miskin asal Amerika, namun sejak kecil dia adalah anak yang cerdas dan kecerdasannya itu membuat Michael mendapatkan beasiswa kuliah di universitas ternama di Inggris yaitu Oxford. Sayangnya waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah Michael habiskan untuk mendalami budidaya ganja yang kemudian hasil panennya ia edarkan kepada teman-temannya. Pelanggan awal Michael adalah anak orang kaya dan bisnis yang dijalankan Michael pun mengalami perkembangan yang sangat cepat. Ganja yang dijual oleh Michael kualitasnya sangat bagus sehingga semakin berjalannya waktu pelanggan-pelanggan baru terus berdatangan. Selain karena pelanggan baru yang terus berdatangan, Michael juga berani menyingkirkan siapapun yang mencoba mengambil alih daerah kekuasaannya. Padahal saat itu, Michael berdiri dan bekerja sendirian, namun nyalinya tidak main-main. Apapun caranya, Michael harus menjadi nomor satu dan tak boleh ada yang mengganggu bisnisnya. Kerja keras, nyali, dan relasi yang semakin banyak akhirnya membawa Michael menjadi bandar ganja nomor satu di Inggris. Kini hidupnya sudah sangat senang, semuanya sudah terstruktur dan tidak ada lagi orang yang bisa mengusik kehidupan ataupun bisnisnya. Di usianya yang sudah mulai masuk parubaya, Michael berniat menjual kerajaannya kepada miliarder bernama Matthew Barger dengan harga 400 juta dolar. Sebelum melanjutkan ceritanya, Fletcher kembali menegaskan kalau 20 juta pound sterling adalah nominal kecil dibanding dengan nilai penjualan bisnis Michael yang mencapai 400 juta dolar. Di momen ini, Fletcher juga menjelaskan kenapa Dev membayarnya supaya memata-matai Michael. Semua itu terjadi karena sebelumnya Dev dipermalukan di sebuah pesta para konglomerat. Di sana, Michael tak membalas jabat tangan Dev, padahal editor terkenal itu sudah mengajaknya bersalaman. Ternyata guys, Michael punya alasan kenapa menolak jabat tangan itu. Dev ternyata pernah mengekspos sebuah skandal yang dilakukan oleh seorang bangsawan yang merupakan teman Michael. Ketika skandal itu menjadi viral di Inggris, tak hanya keluarganya yang hancur, tapi juga karirnya. Fletcher pun melanjutkan kembali ceritanya dan mulai menyinggung kualitas ganja milik Michael yang dianggap paling premium di Inggris. Yang paling membuat Raymond kaget, Fletcher juga ternyata mengaku tahu di mana letak perkebunannya.
Michael melihat peluang dari para bangsawan yang punya masalah keuangan, terutama untuk masalah operasional rumah-rumah mereka yang besar. Michael menyewa tanah-tanah di belakang rumah para bangsawan itu untuk dijadikan kebun, dan mereka tak peduli selama Michael membayar mahal. Fletcher pun mengetahui kalau Michael pernah membawa Matthew ke salah satu kebun ganjanya yang berada di belakang rumah seorang bangsawan bernama Henry. Matthew dibawa ke sebuah kontainer usang yang di dalamnya hanya ada sebuah meja kayu lusuh dan kotor. Namun guys, Matthew langsung terdiam saat meja lusuh itu digeser dan di bawahnya ada sebuah ruangan luas seperti laboratorium dan berjejer tanaman ganja tumbuh subur. Michael mulai mempresentasikan bahwa kebunnya ini memiliki teknologi yang paling mutakhir. Ahli botani yang mengurusnya juga orang terbaik di bidangnya. Ini semua akan menjadi milik Matthew jika dia mau membelinya, dan menurut Michael, 400 juta adalah harga yang murah untuk semua fasilitas dan bisnis yang sudah tinggal meneruskan. Matthew kemudian menanyai alasan Michael menjual bisnisnya, karena kalau memang sangat menjanjikan, seharusnya Michael tidak menjualnya. Michael dengan santai menjawab kalau dia ingin hidup lebih tenang di pedesaan bersama keluarganya. Matthew kemudian minta diberitahu jaringan penjualan Michael karena akan percuma kalau punya ganja berkualitas namun tidak bisa menjualnya. Michael menegaskan informasi itu hanya dia berikan setelah nanti bisnisnya dibeli. Sounds so bad. European connections. Well, that comes later, Matthew. Desas-desus Michael yang ingin pensiun dari bisnis narkoba didengar juga oleh relasi-relasinya yang salah satunya adalah Dry. Dry ini adalah kaki tangan dari Lord George, yaitu mafia heroin yang menguasai sebagian besar daerah Cina. Tanpa basa-basi, Dry langsung menawar bisnis ganja Michael. Namun penawaran itu ditolak secara halus mengingat nominal yang diberikan sangat jauh dari yang Michael inginkan. Michael hanya menjawab akan memikirkannya dahulu dan nanti akan mengirim kabar jika tertarik. Michael, you should marinate on it. Sembari menyantap steak, Fletcher mengungkapkan kalau dia juga tahu bahwa salah satu kebun ganja Michael baru saja dirampok. Raymond pun kembali membiarkan Fletcher melanjutkan ceritanya. Ada 5 atlet MMA amatir mendapatkan informasi dari seorang bernama Puca tentang adanya gudang bawah tanah yang menyimpan banyak ganja. Mereka memutuskan untuk mencurinya sekaligus membuat konten untuk YouTube. Sesampainya di tempat tujuan, mereka kaget ketika melihat berjejer tumbuhan ganja serta puluhan kotak yang berisi ganja-ganja kering. Tak lama kemudian datang beberapa penjaga dan baku hantam pun terjadi. Aksi tersebut direkam dengan sebuah kamera yang kemudian diupload ke internet. You got off on the wrong stop. Not for you, jelly babies. On 3, lads. Oi, Mo! Any more rabbits in that, Warren? 3. Namun tak lama setelah video itu tayang, pelatih mereka yang bernama Rudy datang ke tempat latihan lalu meminta supaya konten itu segera dihapus. Di tempat lain, Michael sempat melihat rekaman pencurian itu dan menyikapinya dengan tenang. Dia tak menuduh siapapun, hanya saja kebunnya kebobolan setelah memberitahu lokasinya kepada Matthew dan menolak tawaran Dry kemarin. Michael heran karena selama ini kebun tersebut aman-aman saja, tak pernah ada satupun kasus pencurian. Entah bagaimana Matthew seperti mengetahui pencurian itu dan menawari Michael bantuan keamanan. Tentu Michael menolak bantuan itu dan menyatakan kalau kebunnya aman, tak pernah ada masalah. Sebelum pamit, Matthew memberikan hadiah sebuah kotak yang berisi pistol mini berwarna emas. Well, it looks like it. I quite like it. You're very kind. Agar masalah tak melebar, Michael memutuskan untuk menutup kebun yang dirampok dan hal tersebut tentu membuat Henry si pemilik tanah kehilangan pemasukan dari Michael. Merasa tak punya pemasukan lagi untuk mengurus tanah dan rumahnya, Henry pun mengatakan akan segera pindah dari sana. Michael yang merasa kasihan pun akhirnya bersedia memberikan tempat tinggal baru untuk Henry. Setelah dari sana, Michael pergi menemui bangsawan lain yaitu Pressfield. Dalam pertemuan itu, Pressfield bercerita bahwa anaknya yaitu Laura kecanduan narkoba dan sekarang kabur entah kemana. Hal itu guys membuat Pressfield sedih dan terus menyalahkan diri sendiri. Sekali lagi, Michael merasa kasihan dan berniat membantu Pressfield mencari Laura sampai ketemu.
Setelah dari sana, Michael langsung memerintahkan Raymond mencari Laura. Sebelum diperintahkan, ternyata Raymond sudah melacak Laura dan sudah tahu posisinya. Meski demikian, Raymond menyarankan supaya Michael tidak ikut campur masalah ini karena lokasi Laura di luar daerah kekuasaannya. Namun Michael tak peduli dan tetap memerintahkan Raymond untuk segera menjemput Laura. You're still doing it. Come on, you're driving. Raymond segera mendatangi apartemen tempat Laura berada. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Raymond bersama dua anak buahnya berhasil masuk dan menemukan Laura sedang berpesta narkoba bersama teman-temannya. Raymond berusaha mengajak Laura secara baik-baik dan ia juga sampai mengingatkan kepada teman-teman Laura bahwa narkoba jenis heroin adalah narkoba yang jangan pernah sekalipun dicoba. Raymond berusaha untuk berbicara santai, walau sesekali teman Laura berontak dan mengusir Raymond dari sana. Namun lambat laun, Laura akhirnya luluh dan mau pulang. Melihat itu, seorang lelaki yang sepertinya menyukai Laura berusaha menghadang hingga terpaksa Raymond memukulnya. Sebelum meninggalkan kamar itu, Raymond meminta satu anak buahnya untuk memberi mereka pelajaran. Disinilah guys, sebuah tragedi terjadi. Salah satu teman Laura bernama Aslan tewas terjatuh dari apartemen. Apesnya lagi, di bawah sedang ada 3 remaja berandalan yang menggoda anggota Raymond yang berjaga. Remaja itu langsung merekam apa yang terjadi dan mau tak mau, Raymond pun harus merampas ponsel mereka sebelum tersebar ke internet. Raymond sempat terpojok di terowongan yang ternyata di sana banyak sekali anak-anak gangster. Seperti biasa, Raymond berbicara dengan baik-baik, bahkan ia berniat membeli HP si anak itu dengan uang yang cukup banyak. Namun mereka menganggap kalau Raymond takut, sehingga salah satu pemuda di sana maju sambil membawa pisau. Merasa buang-buang waktu, Raymond pun akhirnya mengeluarkan senapan mesinnya. Di momen ini, Raymond menyebut Fletcher sengaja mengarang cerita. Fletcher pun menertawakan Raymond dengan menunjukkan sebuah foto sesaat setelah Aslan terjatuh. Fletcher sebenarnya ada di tempat kejadian dan mengabadikan semua yang terjadi di sana dengan kameranya. Sebelum melanjutkan cerita, Fletcher izin pergi ke toilet dan saat akan kembali, ia berpapasan dengan 2 anak buah Raymond yang sedang menggotong jasad Aslan. Sempat terjadi kecanggungan antar mereka, namun Fletcher yang tak mau terlibat dengan masalah itu pura-pura tak melihat apapun. Sementara itu di lokasi lain, Rudy khawatir apa yang dilakukan oleh murid-muridnya kemarin menjadi masalah besar, apalagi mereka mengambil pohon ganja cukup banyak. Rudy yakin kebun itu pasti dimiliki seorang mafia besar dan ia tak mau nanti murid-muridnya diincar atau mungkin dibunuh. Rudy meminta koneksinya untuk mencari siapa pemilik daun yang sudah dicuri oleh murid-muridnya. Namun kenalan Rudy tak tahu dan belum mendengar ada kabar tentang pencurian daun. Walau begitu, kenalan Rudy mengingatkan semoga saja daun yang dicuri itu bukan milik Michael Pearson. Karena kalau sampai barang haram itu miliknya, maka urusannya bisa panjang. Di sini Rudy semakin khawatir, ditambah Ernie salah satu muridnya mengatakan menurut Puca, yaitu orang yang memberikan informasi kemarin, ladang itu benar milik seorang bernama Michael. Rudy merasa masalah ini harus segera diselesaikan, maka dari itu ia pun meminta Ernie supaya membawa Puca ke tempat latihan. Esoknya, Rudy datang ke tempat Raymond dan mengaku kalau pencurian ganja kemarin adalah ulah murid-muridnya. Dengan sepenuh hati, Rudy meminta maaf serta siap menanggung akibatnya. Rudy di sini berjanji kejadian kemarin tidak akan pernah terulang kembali dan Rudy siap menjaminkan nyawanya jika murid-muridnya berani bertingkah lagi. Raymond bersedia mengampuni murid-murid Rudy, asal Rudy mau melakukan beberapa hal yang salah satunya adalah menjelaskan bagaimana murid-muridnya bisa tahu lokasi kebun. Rudy kemudian mengajak Raymond ke bagasi mobil yang di dalamnya sudah ada seorang bernama Puca yang kemarin memberikan informasi kepada murid-murid Rudy. Di tengah ketakutannya, Puca memberitahu kalau dirinya hanya orang suruhan dan ketika ditanya siapa yang menyuruhnya, Puca pun menyebutkan nama Dry.
Sayangnya Puca harus tewas ketika berusaha kabur dan terjatuh ke jalur kereta api. Now, good boy. Raymond melaporkannya kepada Michael dan keduanya langsung mendatangi atasan Dry yaitu George. Michael memulai obrolan dengan menceramahi George kalau bisnis heroinnya merusak manusia, beda dengan bisnis Michael yang berasal dari tanaman murni. George tentu saja bingung karena Michael datang langsung marah-marah, sedangkan ketika ditanya masalahnya, Michael tak memberi jawaban apapun. Tanpa memberi banyak kesempatan berbicara, Michael langsung memaki George dan meminta supaya berhenti merusak bisnisnya. Michael mengancam kalau sampai Dry macam-macam lagi, maka ia tak segan akan membunuh George dan menghancurkan semua bisnisnya. Di saat yang bersamaan, Michael menyuruh anak buahnya untuk datang ke gudang tempat George mengemas heroin dan gudang itu pun dibakar sampai habis. Sebelum pergi, Michael memberikan obat penawar karena teh yang diminum oleh George tadi ternyata sudah diracun. I can see you're feeling somewhat because I spiked your tea, you nasty little parasitic you. Setelah itu, George menemui Dry dan menanyakan apa yang telah dilakukannya kepada Michael. Ternyata yang dilakukan oleh Puca adalah perintah dari Dry yang ingin merusak bisnis Michael. Ketika diingatkan, Dry malah balik marah dan menyebut George sudah terlalu tua untuk memimpin geng. Tindakan itu membuat George menyuruh seorang anak buahnya untuk membunuh Dry. Namun sayang, orang suruhan itu malah balik membunuh George. Dry kemudian cuci tangan dengan menyebarkan isu kalau kematian George adalah ulah Michael karena persaingan bisnis. Untuk melanjutkan ceritanya, Fletcher akhirnya membocorkan kalau Matthew sebenarnya bekerja sama dengan Dry. Untuk membuktikan ucapannya itu, ia menyerahkan sebuah foto ketika Matthew bersama Dry bertemu di sebuah stadion saat pertandingan sepak bola Liga Inggris. Dari sini jadi masuk akal kenapa tempo hari Matthew datang menawarkan bantuan keamanan setelah ada kejadian pencurian. Tak lama setelah itu, George dimakamkan dan Dry kini resmi menduduki posisi George sebelumnya. Selama ini ternyata masih ada orang yang berkuasa di atas George dan dia kerap dipanggil paman. Si paman ini meminta Dry untuk membunuh Michael sebagai upaya balas dendam atas kematian George. You'll be done, Uncle. Nah, sampailah di adegan awal tadi guys. Darah yang muncrat ke dalam gelas itu ternyata bukan darah Michael, tapi si pria yang berusaha membunuh Michael namun digagalkan oleh Raymond. Hebatnya, Fletcher ada di tempat kejadian dan sekali lagi ia mengabadikan momen-momen yang dilihatnya. Michael dan Raymond langsung bergegas menuju bengkel karena tadi telepon dengan Ross tiba-tiba terputus tanpa ada alasan yang jelas. Secepat mungkin Michael memacu mobilnya sementara Raymond mencoba menghubungi Ross namun tak juga ada jawaban. Di saat Michael fokus dengan kecepatan mobilnya, di saat itulah sebuah truk melintas dari arah lain. Dry bersama dua anak buahnya berusaha menculik Ross, namun Ross mengulur waktu dengan menodongkan pistol yang sempat diberikan oleh Matthew. Di momen ini Dry malah tertawa dan tak percaya kalau pistol yang dipegang oleh Ross bisa membahayakan nyawa. Tak lama kemudian, seorang anak buah Dry memaksa maju dan ia pun tumbang setelah satu tembakan tepat mengenai kepalanya. Anak buah Dry yang lain juga berusaha maju dan dia nasibnya sama dengan yang pertama, tumbang dengan tembakan tepat di kepala. Di saat yang bersamaan, Michael berlari menuju bengkel karena kebetulan jarak ke bengkel tinggal beberapa meter saja. Ross tampaknya harus pasrah ketika peluru pistolnya habis dan Dry berusaha memperkosanya. Beruntung Michael datang tepat waktu dan menembak Dry sampai tewas. Disinilah Fletcher menjelaskan poin utama dari keseluruhan cerita yang sudah ia sampaikan. Matthew adalah sosok dalang di balik semuanya. Ia meminta Dry membuat kegaduhan di salah satu kebun ganja milik Michael supaya harganya menjadi murah. Tentu saja Matthew memberikan imbalan yang sepadan yaitu nanti Dry akan dijadikan kaki tangannya yang mengurus semua bisnis ganja yang sudah dibeli dari Michael. Fletcher di sini memberikan waktu 72 jam untuk menyiapkan uang 20 juta pound sterling sebelum semua informasi yang ia punya sampai kepada Dave dan dimuat di majalah.
Fletcher menegaskan ia sudah menyimpan semua bukti yang ia dapatkan di 2 tempat yang berbeda sebagai jaga-jaga jika hal buruk terjadi kepadanya. Walau begitu guys, Raymond sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah ini dan langkah pertama yang ia lakukan adalah menyuruh Rudy menemui Dave. Esoknya, Ernie dan teman-temannya ditugaskan menculik Dave dan membawanya ke sebuah tempat. Aksi penculikan itu pun tak sesulit yang dibayangkan ternyata. Dengan digertak sedikit saja, Dave bisa diculik dengan mudah tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Dave tersadar keesokan harinya. Dia bangun di sebuah mobil tua yang berada di dalam kandang babi. Rudy sudah ada di sana dan menenangkan Dave yang tampak panik karena terbangun dalam keadaan telanjang hanya ditutupi selimut saja. Di saat itulah Rudy menceritakan apa yang tadi malam dilalui oleh Dave. Semalaman penuh ternyata Rudy membuat sebuah film di mana Dave bercinta dengan seekor babi. Rudy menjelaskan obat bius yang kemarin disuntikan ternyata membuat Dave sangat bernafsu dan semua terekam jelas di laptop yang kini ada di hadapan Dave. Sebelum pergi, Rudy mengatakan video tersebut akan pernah tersebar luas selama Dave berhenti mencari tahu tentang Michael dan seluruh bisnisnya. Setelah beres dengan Dave, Raymond meminta satu hal lagi yang harus Rudy lakukan agar masalah pencurian ganja kemarin dianggap impas. Rudy sebenarnya sudah keberatan, namun ia bersedia melakukannya dengan catatan itu yang terakhir kalinya. Di hari selanjutnya, Michael mengajak Matthew ke pabrik ikan miliknya yang di dalamnya digunakan sebagai tempat pengemasan ganja. Sembari berkeliling, Matthew membuka obrolan tentang harga yang sempat ditawarkan Michael sebelumnya, yaitu 400 juta untuk 12 kebun. Matthew keberatan dengan harga segitu, mengingat satu kebun telah ditutup karena masalah pencurian kemarin. Setelah menghitung dan mempertimbangkan segala risikonya, Matthew hanya berani membayar 130 juta dolar saja. Hal tersebut tentu saja sama dengan penghinaan. Namun Michael tetap tenang dan mengajak Matthew ke salah satu ruangan pendingin yang di dalamnya ada mayat Dry. Matthew berusaha menahan perasaan takutnya dan mengaku tak mengenal sosok yang ada di hadapannya. Sayangnya, ia tak bisa lagi mengelak ketika Michael menunjukkan foto saat Matthew bertemu dengan Dry di acara pertandingan sepak bola. Michael memberi Matthew kesempatan untuk pergi dengan 2 syarat. Pertama, Matthew harus mentransfer selisih harga yang dia tawar, yaitu 270 juta. Kedua, karena ulah Matthew, Ross menjadi terkena dampaknya, dan untuk menebus hal itu, Michael minta setengah kilogram daging dari tubuh Matthew. Untuk menambah keseruan, ia diminta melakukan 2 hal itu di dalam ruangan pendingin. Kalau ada satu saja yang belum dilakukan, ruangan pendingin itu takkan terbuka dan Matthew dipastikan membeku dalam waktu 1 jam. Di waktu yang bersamaan, Fletcher, Raymond, dan Rudy bertemu. Fletcher datang ke sana karena mengira akan dibayar, namun ternyata Raymond sudah memiliki 2 barang bukti yang katanya sudah disembunyikan oleh Fletcher. Semua itu berkat bantuan Rudy dan juga alat pelacak yang dipasangkan di sepatu Fletcher saat kemarin pergi ke kamar mandi. Fletcher pun berakhir masuk ke dalam kotak yang sudah Raymond siapkan. Namun guys, siapa sangka Fletcher ternyata masih punya informasi lain yang menurutnya sangat penting. Informasi itu tentang Aslan, pemuda yang tewas jatuh dari balkon. Raymond ataupun Michael tak menyangka kalau Aslan adalah anak dari seorang pimpinan mafia Rusia yang juga terkenal di Inggris. Mereka berencana balas dendam dan Fletcher sudah menjual alamat Raymond dan Michael kepada mereka. Fletcher sangat yakin mereka saat ini sedang menuju kemari dan juga ke tempat Michael berada. The Russians are going to clean house. They get Michael when he comes out of his meeting. I'm telling you, I've saved your life. Saves mine, doesn't it? Don't move. Seketika saja Raymond langsung siaga dan tak lama kemudian terdengar tembakan yang ternyata Rudy berhasil menewaskan 2 orang tak dikenal yang berusaha masuk lewat pintu belakang. Raymond berusaha mengingatkan Michael, namun terlambat karena saat pesan itu masuk, Michael sudah ada di mobil yang di dalamnya sudah ada 2 anggota mafia Rusia yang siap menembak mati Michael. Di momen ini, Michael sudah pasrah, namun tanpa diduga, Ernie dan beberapa temannya menyalip dari samping.
Tujuan Ernie sebenarnya adalah membunuh Michael karena merasa gurunya selalu diperintah. Namun aksinya itu justru menyelamatkan Michael dari maut. Michael akhirnya bisa kembali pulang dengan selamat dan berkumpul kembali bersama istrinya. Dari segi cerita, film ini menggambarkan dunia bisnis narkoba yang dipenuhi orang yang licik dan juga serakah. Mereka bermuka dua dan punya tujuan utama hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Meski demikian, di film ini tokoh Michael dan Raymond digambarkan tidak serakah, namun brutal saat harus mempertahankan apa yang menjadi miliknya.